Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mencoba membahas atau menjelaskan mengenai graf. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide yang sudah diberikan oleh Bu Riza, kita lihat di sini graf adalah merupakan gabungan antara vertex dan edge. Jadi kalau kita lihat G sama dengan V, E. Itu artinya dia merupakan suatu himpunan yang terdiri atas vertex, V, dan edge atau sisi. Vertex ini adalah simpul, biasanya ditandai kalau pada matematika dia ditandai dengan V1, V2 sampai Vn. Sementara E itu adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi kalau ada dua simpul, kemudian ada garisnya, itu merupakan sisinya. E ini dilambangkan dengan E1, E2 sampai En. Nah, kita lihat di sini ini merupakan graf atau pernyataan graf berdasarkan matematisnya. Dan itu juga yang kita gunakan pada perkuliahan ISD ini. Sekarang kita lihat definisi grafnya atau contoh dari graf. Di sini kita lihat ada suatu graf yang terdiri atas 4 vertex, yaitu vertex 1, V1, vertex 2, vertex 3, dan vertex 4. Dan kita juga lihat ada 8 edge. Di sini ada 8 edge. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Nah, kemudian kita lihat juga masing-masing edge atau masing-masing sisi, dia akan menghubungkan antara dua vertex. Seperti contohnya E1. E1 ini dia menghubungkan antara vertex 1 dan vertex 2. Kemudian kita lihat juga mungkin E5. E5 ini menghubungkan antara vertex 2 dan vertex 4. Ada juga E3 dan E4. Ini dia menghubungkan antara vertex 1 dan vertex 3. Ada pula E8. E8 ini merupakan suatu edge yang khusus. Kita bisa lihat E8 ini berawal di vertex 3 dan berakhir di vertex 3. Nah, ini berarti dia dinamakan sebagai suatu gelang atau kalang atau suatu loop. Karena kita bisa lihat dia melooping ke dirinya sendiri, kembali lagi ke vertex 3. Demikian juga dengan sisi E3 dan sisi E4, ini dinamakan sebagai suatu sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Karena mereka sama-sama menghubungkan antara vertex yang bersisian 1 dan 3. Berarti dengan demikian si E6 dan E7 juga merupakan sama-sama multiple edge. Oke, kita lanjutkan kembali terminologinya. Kita bisa lihat di sini ada 3 gambar graf. Graf yang A ini dinamakan dengan graf connected atau graf yang terhubung. Kenapa? Karena semua vertexnya terhubung. Tidak ada vertex yang berdiri sendiri. Sementara kalau yang B itu dikatakan dengan graf yang disconnect, karena kita bisa lihat ada dua vertex yang dia berdiri sendiri, tidak terhubung dengan vertex manapun. Nah, sementara kalau kalau graf yang C ini dinamakan sebagai graf yang komplit karena setiap vertex saling terhubung satu sama lainnya. Kita bisa lihat vertex yang ini yang sebelah kiri dia terhubung dengan semua vertexnya, yang atas, yang bawah, kanan, kanan lagi. Demikian juga dengan vertex yang di kanan ini dia terhubung dengan vertex yang di kiri, di bawah, tetangga kanannya, tetangga atasnya. Dan semuanya juga seperti itu. Maka dia dinamakan sebagai suatu graf yang komplit. Oke, jadi itu kalau di sini kita sudah lihat ada graf connected, ada disconnected, dan ada graf yang komplit. Masih lanjutkan terminologinya, nanti kita akan kenalan kalau di graf nanti ada yang disebut dengan path. Path itu adalah jalur. Jalur itu adalah yang menghubungkan atau jalur yang kita ambil untuk menelusuri suatu graf. Nah, suatu jalur dikatakan simple kalau dia hanya melewati vertex hanya satu kali saja. Contoh, misal yang di sini, kalau kita mau berkunjung dari graf yang di bawah
ke graf yang di atas, 1, 2, 3, 4, dan masing-masing hanya dikunjungi sekali, maka itu dinamakan path-nya atau jalurnya sebagai jalur yang simpel. Tapi kalau kita bolak-balik, 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 nah berarti mungkin dia tidak simpel. Sesudah itu kita bisa lihat ada juga yang dinamakan dengan cycle. Cycle itu merupakan suatu jalur yang diawali dan berakhir pada vertex yang sama. Contoh, kalau di graf yang ini, seandainya kita akan jalan-jalan dari vertex 2, kemudian kita jalan ke vertex 1, ke vertex 3, balik lagi ke vertex 2, maka itu dinamakan suatu cycle. 2, 1, 3, 2. Balik lagi ke 2. Jadi dia diawali di 2 dan diakhiri di 2 juga. Demikian juga yang ini. Dia merupakan suatu cycle karena dia diawali di 3 dan berakhir di 3 juga. Yang ini juga sama, 1, 3, balik lagi ke 1. Berarti itu dia merupakan suatu cycle. Sesudah itu, cycle juga ada yang dinamakan sebagai simple cycle. Sama seperti simple path, berarti kalau hanya melewati vertexnya satu kali saja. Contoh yang tadi itu, yang ini, yang dari 2, 1, 3, balik lagi ke 2, itu merupakan suatu simple cycle, karena masing-masing vertex hanya dilewati sekali. 2 sekali, satunya sekali, 3-nya juga sekali. Jadi dia merupakan suatu simple cycle. Oke, kemudian yang tadi sudah ya connected graph. Nah, di sini yang penting adalah undirect dan directed graph. Yang dimaksud dengan undirected graph itu adalah masing-masing sisi yang terhubung pada graf kita, yang menghubungkan graf kita, tidak ada arahnya. Sementara yang directed atau di graf, setiap sisi memiliki arah. Wah, yang kayak gimana tuh? Nanti kita akan lihat. Contoh yang ini, misalnya gambar di sini, ini merupakan suatu graf yang berarah. Kenapa? Karena kita lihat sisinya ada menunjuk arah dari 5 ke 7. Berarti dia merupakan suatu digraf, suatu graf yang berarah. Sementara kalau yang ini, yang sebelumnya, ini contoh yang undirect. Karena kita bisa lihat tidak ada arahnya. Sama juga dengan contoh yang sebelumnya yang ini undirected karena dia juga sama-sama tidak ada arahnya. Semuanya lempeng-lempeng aja. Jadi kita bisa jalan kemana saja suka-suka kita. Tapi kalau dia berarah, maka kita harus berjalan atau menelusuri graf mengikuti arahnya. Nah, kemudian masih termasuk terminologi dari graf adalah yang disebut dengan adjacent nodes. Adjacent itu apa? Itu adalah tetangga. Jadi dua buah nodes, dua buah simpul dikatakan tetangga kalau mereka atau simpul-simpul itu terhubung oleh suatu sisi yang sama. Nah, di sini dikatakan si 5 merupakan tetangganya 7. Tapi seharusnya ini contohnya bukan yang berarah ya. 7 tetangganya 5. Kemudian path tadi sudah sempat kita bahas. Sequence of vertex that connect two nodes in a graph. Jadi jalurnya. Complete graph tadi sudah juga dibahas ya, yaitu graph yang masing-masing vertexnya terhubung satu sama lainnya. Oke, kita lanjutkan terminologinya supaya lebih kenal lagi. Di sini nanti kita bisa melihat derajat dari suatu vertex. Vertex yang ini nih yang tadi sudah sempat dibahas. Vertex. Nah, derajat dari suatu vertex itu merupakan jumlah dari tetangga-tetangga vertex tersebut. Kalau untuk graf yang tidak berarah, misalnya anggaplah ini tidak berarah nih, atau jangan yang ini deh, yang di atas, yang ini. Dia graf yang tidak berarah, maka kita bisa lihat atau kita bisa mengatakan vertex 2 ini derajatnya adalah 3 karena dia kan memiliki 3 tetangga. 1, 2, 3. Demikian juga dengan vertex 4 dia memiliki 3 tetangga juga. 1, 2, oh enggak, vertex 4 cuma 2 tetangga ya, cuma vertex 2 dan vertex 3 tetangganya. Berarti dia derajatnya cuma 2. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang kembali lagi ke sini, ke si graf yang berarah. Untuk graf yang berarah, maka kita akan kenal ada yang disebut dengan in degree dan out degree. In degree itu adalah berarti yang masuk ke vertexnya, atau kita bisa lihat jalur dari arah yang masuk ke vertex. Sementara out degree itu yang keluar dari vertexnya. Oke, sebagai contoh, misalnya kita bisa menyatakan untuk V2, vertex 2 ini, in degree-nya adalah hanya 1. Kenapa 1? Kita lihat dia cuma memiliki satu arah panah yang masuk ke dalam V2, yaitu dari V3 ke V2. Nah, itu berarti dia in degree cuma 1. Sementara untuk out degree-nya dari V2, out degree-nya adalah 2. Kenapa 2? Kita bisa lihat dia memiliki jalur dari V2 ke V0 dan juga jalur dari V2 ke V5. Ini berarti out degree-nya 2. Contoh yang lain, V3. V3 ini berarti sama juga in degree-nya 1. Dia cuma ada dari V0 ke V3. Sementara, oh tidak, 2 ya. Dia memiliki in degree dari V0 ke V3 dan dari V1 ke V3. Kemudian out degree-nya dia ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Pertama dari V3 ke V2, dari V3 ke V5, dari V3 ke V6, dan dari V3 ke V4. Jadi out degree-nya adalah 4. Oke? Kemudian graf yang ini juga kita lihat selain dia berarah, dia juga berbobot. Weighted graph. Apa maksudnya yang weighted graph? Dia berbobot karena setiap sisinya memiliki weight, memiliki bobot atau memiliki cost, memiliki nilai. Jadi kita bisa lihat di sini H yang dari V2 ke V0 bobotnya adalah 4. Dari V0 ke V1 bobotnya adalah 2. Dari V0 ke V3 bobotnya adalah 1 dan seterusnya. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana dengan cycle-nya, maka kita bisa lihat ada cycle dari V2 ke ada cycle yang dimulai dari V2. Kita lihat di sini jalurnya V2 ke V0 ke V3 ke V2 lagi. Tapi kalau kalau ke V5 itu tidak bisa cycle karena kita lihat di sini cuma ada jalur dari V2 ke V5 saja. Ke V3-nya nggak ada, berarti nggak bisa dibikin cycle. Apakah bisa ada cycle dari V2 ke V0 ke V1 ke V3 ke V2? Ya, itu juga cycle. Jadi intinya kalau kita mau membuat suatu path atau suatu jalur dari yang graf berarah, maka kita harus perhatikan kemana arah dari masing-masing edge-nya. Kita nggak bisa melawan arah. Oke? Kemudian lanjutkan ke sini, ini maksudnya apa ya? Nah, ini cuma untuk menjelaskan berapa masing-masing bobotnya. Misalnya H yang ini adalah himpunannya, himpunan H. Kita bisa lihat di sini ada himpunan H yang pertama, V0 ke V1 bobotnya adalah 2. Maka kita lihat di sini V0 mana? V0 ke V1 bobotnya 2. Kemudian ada lagi V0 ke V3 bobotnya 1. V0 ke V3 bobotnya 1 yang ini. Sesudah itu contoh berikutnya ada V1 ke V3 bobotnya 3. Mana V1? Ini V1. V1 ke V3 bobotnya 3. Kemudian V1 ke V4 bobotnya 10. V1 ke V4 bobotnya 10. Dan seterusnya. Sesudah kita hitung-hitung, di sini vertexnya ada 7 dan edge-nya ada 12. Seperti itu. Oke, jadi yang seperti tadi mengenai terminologi pada graf, kita sudah lihat ada graf yang connected, unconnected, ada yang complete, kemudian juga ada graf yang direct dan indirect. Nah, kemudian tadi itu adalah graf yang kita gambarkan atau bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi bagaimana kalau kita mau merepresentasikan graf pada program komputer? Tidak mungkin kan kita meminta supaya si programnya tersebut menggambarkan grafnya.
Komputer tidak bisa mengenali vertex dan edge kalau dalam bentuk gambar. Maka, bagaimana representasi graf pada komputer? Representasinya pada dasarnya bisa kita bagi tiga. Di sini contohnya tiga saja. Yang pertama ada matriks ketetanggaan atau adjacency matrix, matriks bersisian, incidency matrix, dan senarai atau list, senarai ketetanggaan atau adjacency list. Sebetulnya masih ada beberapa cara lagi yang lain representasi graf pada program komputer atau pada komputer, tapi kita hanya akan membahas tiga ini saja. Nah, sekarang yang pertama, matriks ketetanggaan. Ini gampang sekali. Jadi, untuk merepresentasikan suatu graf, kita membuat suatu matriks dan mengisinya dengan suatu nilai. Nah, kebetulan di sini matriksnya atau bukan matriksnya tapi grafnya. Grafnya adalah suatu graf yang tidak berarah. Untuk graf yang tidak berarah, seandainya dia bertetangga, ini kan namanya matriks ketetanggaan ya. Berarti matriks ketetanggaan ini akan menjelaskan siapa bertetangga dengan siapa atau vertex mana yang saling bertetangga. Makanya di sini nilainya adalah 0 dan 1. 0 itu berarti dia bertetangga, tidak bertetangga, dan 1 berarti dia bertetangga. Nah, kalau kita lihat, yang di sini adalah menyatakan vertexnya. 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 4 vertex. Vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4. Kemudian yang ini juga sama, menyatakan vertexnya. Vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4. Kemudian kita lihat perpotongannya. 1 dan 1, tidak mungkin kan kita bilang 1 bertetangga dengan dirinya sendiri, maka di sini dinamakan dengan atau dinyatakan dengan 0. Kemudian kita lihat siapa yang bertetangga. Oh, ternyata 1 dan 2 bertetangga. Berarti berilah di sini nilai 1. Kemudian 1 bertetangga dengan siapa lagi? Ternyata 1 bertetangga dengan 4. Berarti 1 dan 4 diberi nilai 1 juga. Sementara 1 tidak bertetangga dengan 3. Tidak ada edge-nya di sini kan? Tidak ada garis yang menghubungkan antara 1 dan 3. Karena dia tidak bertetangga, maka diberi nilai 0. Hal yang sama berlaku untuk 2, vertex 2. 2 dan 4 bertetangga. Berarti sini diberi nilai 1. 2 bertetangga juga dengan 1. Diberi nilai 1 juga. 2 bertetangga dengan 3. Maka diberi nilai 1 juga. Yang ini tidak mungkin. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, ternyata untuk matriks ketetanggaan ini, diagonalnya pasti bernilai 0. Karena tidak mungkin untuk yang graf ini ya, untuk yang graf tidak berarah. Untuk graf yang tidak berarah, pasti diagonalnya di sini akan bernilai 0. Karena tidak mungkin dia bertetangga dengan dirinya sendiri. Suatu vertex tidak mungkin bertetangga dengan dirinya sendiri. Dan kemudian kita bisa lihat dia sebetulnya merupakan suatu pencerminan ya. Iya, pencerminan. Di sini 1, di sini 1. Kemudian di sini juga 1, 1, 1. Ini juga 1, 1, 1. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bagaimana seandainya ada di sini contoh berikutnya. Bagaimana seandainya ada loop atau ada kalang? Contoh. Nah, kalau ada loop ini baru dah dia jadi berubah. Kalau ada loop berarti dia sama juga dihitung 1. Misal contoh di sini adalah yang ini. Ada yang bolak-balik ya. Berarti V1 bertetangga dengan V3. 1 di sini. Nah, 1 bertetangga juga, V1 bertetangga juga dengan V2. Berarti 1 kali. Ternyata ada juga balikannya seperti ini. Berarti dia 1 lagi. Jadi di sini dia bernilai 2. Saya ulangi, yang ini kenapa dia jadi bernilai 2 antara 1 dan 2? Karena kita lihat ada 2 edge yang menghubungkan antara V1 dan V2. Maka di sini bernilai 1. Yang 1, 1. Satu lagi 1. 1 tambah 1 berarti di sini 2. Demikian juga dengan si V3. V3 ini kan sebetulnya bertetangga hanya dengan V1 dan V2. Berarti di sini 2-nya 1, 1-nya juga 1. Cuma, karena dia ada loop-nya, yang ini,
si E5 ini merupakan loop di V3, maka berarti di sini ditambahkan 1 untuk matriks ketetanggaannya. Jadi yang bisa mengubah nilai diagonalnya menjadi ada isinya di sini adalah si loop tersebut. Kalau ada loop, mau tidak mau dia harus diberi nilai 1. Oke, jadi itu tadi untuk matriks ketetanggaan yang graf tidak berarah. Sekarang bagaimana kalau graf yang berarah? Untuk graf berarah, matriks ketetanggaannya dihitung melalui yang masuk ke dalamnya. Coba kita lihat V2 sebentar. Oh, bukan yang masuk tapi yang keluar. Jadi kalau untuk si graf yang berarah, matriks ketetanggaannya akan dihitung berdasarkan dari yang keluar dari dia. Misal contoh yang gampang kelihatan adalah si vertex 2. Vertex 2 kita lihat dia memiliki 3 jalur yang keluar dari dia. Yang pertama dari V2 ke V1, kemudian dari V2 ke V3, dan dari V2 ke V4. Karena itu di 2 ke 1 ada nilai 1, 2 ke 3 ada nilai 1, dan 2 ke 4 juga ada nilai 1. Sementara untuk V4 kita lihat di sini dia 0. Kenapa 0? Karena walaupun ada yang masuk ke dalam dia, tapi tidak ada yang keluar dari V4. Jadi arah panahnya adalah semua masuk ke dalam V4. Karena semuanya masuk, dia cuma ada in degree saja, nggak ada yang out degree, maka berarti dia tidak ada matriks ketetanggaannya. Semuanya nilainya 0. Kalau V3 ada satu yang keluar dari V3 ke V4, maka di sini 3 sama 4 diberi nilai 1. Oke, jadi sekali lagi, kalau untuk graf yang kalau untuk graf yang berarah, maka yang dilihat adalah yang keluar dari graf tersebut. Yang ini V2 ada 3 yang keluar, ke 1, ke 3, dan ke 4. V3 ada 1, V1 ada 1, dan V4 tidak ada yang keluar, makanya V4 0 semua. Nah, kemudian bagaimana untuk matriks ketetanggaan? Ini masih membahas matriks ketetanggaan lagi. Bagaimana untuk matriks ketetanggaan kalau dia ada nilainya, berarah dan ada nilainya? Nah, untuk matriks ketetanggaan yang berarah dan bernilai, jika dia tidak ada yang nilai keluarnya, maka berarti diberi tanda tak terhingga. Ini tak hingga. Kita lihat 1 ke 1 kan tidak mungkin, jadi 1 ke 1 jadi tak hingga. Demikian juga 1 ke 3. 1 ke 3 tidak ada yang nilai keluar, tidak ada yang keluarnya. Karena tidak ada yang keluar, maka di sini diberi nilai tak hingga juga. Tapi dari V1 ke V2 dan dari V1 ke V4 itu ada yang keluar, maka diberi sesuai dengan bobotnya. Di sini V1 ke V2 kan bobotnya 8, jadi kita beri 8 di sini. Demikian juga dengan V1 ke V4, bobotnya adalah 9, jadi kita beri 9 di situ. Sama juga dengan V3, V3 ini cuma keluar ke V1 saja dengan bobot 5, maka yang diberi nilai di sini hanya dari 3 ke 1 saja dengan bobot 5, yang lainnya tak hingga. Oke, nah sekarang itu untuk matriks ketetanggaan atau adjasensi matriks. Sekarang matriks bersisian atau insidensi matriks. Kalau adjasensi matriks, dia menjelaskan hubungan antar vertex, jadi ini menyatakan vertexnya. Jadi kalau misalnya vertexnya lebih dari 4, tentu saja di sini akan lebih dari 4 juga. Misalnya vertexnya ada 5, ada tambahan satu lagi vertex di sini, berarti di sini akan dia sampai 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau matriks ketetanggaan menyatakan hubungan antara vertex, maka matriks bersisian atau insidensi matriks, dia akan menyatakan hubungan antar edge atau sisi dan vertexnya.
Yang ini menyatakan vertex 1, 2, 3, 4. Yang atasnya menyatakan sisinya E1, E2, E3, E4, E5. Nah, kemudian bagaimana cara melihatnya? Kita lihat seandainya ada edge yang menghubungkan antara ada edge yang menghubungkan antara si vertex itu dengan edge-nya, maksudnya edge-nya itu menjadi penghubung di vertex-nya, maka itu berarti dia adalah ada nilainya. Contoh di sini E1. E1 kan dia menghubungkan antara vertex 1 dan vertex 2. Tapi dengan vertex 3 tidak, dengan vertex 4 tidak. Maka di sini kita lihat yang bernilai 1 adalah yang ini, karena dia menghubungkan dengan vertex 1, dan yang bawahnya 1, karena dia menghubungkan dengan vertex 2. Tapi yang dengan vertex 3, 0. Dengan vertex 4, 0 juga, karena dia tidak dihubungkan. Bagaimana dengan yang ini, E3 misalnya contoh lain. Kita lihat E3 ini kan dia cuma menghubungkan antara vertex 2 dan vertex 3. Maka di sini kita lihat yang satunya 0, yang 4-nya juga 0, tetapi yang 2 dan yang 3 dia sama-sama bernilai 1. Seperti itu. Jadi di sini nanti sepertinya dia kurang lebih akan bernilai paling banyak 2 ya, atau 3 lah mungkin paling banyak. Oke, yang ini kayaknya salah ya, karena nggak ada nilainya. E1, E2, E3, E4, E5. Ya, yang ini abaikan. Karena di sini nggak ada, cuma sampai E5 saja. Oke, jadi tadi yang udah matriks bersisian. Kemudian terakhir adalah list ketetanggaan atau adjacency list. Sama seperti matriks ketetanggaan, list ketetanggaan juga akan menjelaskan atau akan menunjukkan hubungan antar vertex. Vertex mana bertetangga dengan yang mana. Contoh yang ini, kembali lagi contoh yang tadi, untuk graf yang tidak berarah, undirected graph, kita bisa lihat yang tadi ya, si V1 terhubung dengan V2 dan V4. Maka kita buat listnya, ini anggaplah sebagai kepalanya. Kepalanya 1, 2, 3, 4. List pertama, list 1, list 2, list 3, list 4. Terhubung dengan siapa saja? Oh, ternyata dia terhubung dengan si 2. Maka di sini listnya adalah list nomor 2. Dan kemudian 1 kan tadi terhubung juga dengan 4. Maka di sini listnya adalah list atau node 4. Jadi untuk listnya, pertama-tama ini adalah node-nya yang menjadi kepalanya atau jadi head-nya, bisa dikatakan begitu, adalah 1, 2, 3, 4 sesuai dengan banyaknya vertex. Jadi kalau vertexnya ada 5 atau 10 ya berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 10 sampai 10. Kemudian kita lihat saja tetangganya siapa saja. Si V1 kan tetangganya V2 dan V4. Berarti nanti di sini ada node 2 dan ada node 4. 2 yang tetangganya paling banyak bertetangga dengan 1, bertetangga dengan 3, bertetangga dengan 4. Berarti ada node 1, node 3, node 4. 3 bertetangga dengan 2 dan bertetangga dengan 4. Berarti ada node 2 dan ada node 4. Kemudian terakhir 4 juga paling banyaknya sama seperti 2, dia bertetangga dengan 1, bertetangga dengan 2, dan bertetangga dengan 3. Jadi di sini ada node 1, node 2, dan node 3. Oke, gampang ya. Kemudian seterusnya masih list ketetanggaan. Kalau yang tadi ini adalah untuk yang graf tidak berarah, undirected. Yang ini untuk graf yang berarah, directed. Kita lihat sama juga untuk graf yang berarah, maka kita seperti tadi, kita lihat juga untuk yang keluarnya. Seperti V1. V1 kan dia keluar ke V2, maka di sini 1, dia ada keluar ke 2, ke node 2. Kemudian 2, 2 kan dia keluarnya ke 1, ke 3, dan ke 4. Berarti 2, dia terhubung dengan node 1, node 3, dan node 4. Terakhir 3,
3 terhubung dengan 4 atau keluar ke 4. Berarti 3 dihubungkan dengan 4. 4 karena tidak ada yang keluar, maka di sini dia kosong. Tidak ada yang keluar. Nah, kalau mau dilihat lebih jauh lagi, berarti nanti, berarti ini bukan head-nya ya, tapi node-nya juga. Kita akan memiliki head, kalau untuk list adjacency, kita memiliki head yang nanti akan memegang ke yang pertama atau node 1, kemudian terhubung kedua, nanti node satunya akan terhubung kedua juga, node 2 akan terhubung ketiga. Jadi kurang lebih gambarannya kalau dibayangkan sebagai suatu list seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Jika ternyata masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja, bisa ke masing-masing dosen atau bisa juga via Edmodo. Jadi untuk kali ini cukup sampai di sini. Mangga silahkan dikerjakan latihannya. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya ya. Artinya ada 2 ya. Tapi sama-sama hanya membuat matriks adjacency, list adjacency, dan insidensi matriks. Dua-duanya sama. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Yang satu untuk yang direct, satu lagi untuk yang direct ya. Iya, ini yang direct, ini yang indirect. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini. Seperti yang sudah sempat dinyatakan tadi, jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada masing-masing dosen atau mungkin juga via Edmodo silakan. Nanti insya Allah pekan depan dilanjut lagi dengan materi lanjutannya, yaitu si BSF dan DSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.